Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Oke, di video kali ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda dari biasanya teman-teman ya. Nah, kalau biasanya kita membahas tentang ikan diskus, tentang air tawar. Nah, kali ini saya mau coba bikin nano reef tank nih teman-teman. Atau akuarium air laut ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini udah saya siapin beberapa alat yang mungkin diperlukan ya teman-teman ya. Jadi saya udah baca-baca beberapa hari sebelumnya mengenai nano reef tank ini teman-teman. Jadi ya saya coba lihat dulu kira-kira nano reef tank itu seperti apa. Kemudian nah yang paling penting ini teman-teman ya, budget atau biaya yang dikeluarkan itu besarnya berapa sih? Kan kalau kata orang-orang di luar sana, kalau mau main air laut atau mau main reef tank itu budgetnya harus besar. Nah, kali ini saya mau coba bikin nano tanknya aja. Jadi yang memang akuariumnya nggak terlalu besar, ya mudah-mudahan budgetnya juga nggak terlalu banyak juga teman-teman ya. Oke, nah kali ini saya mau bahas satu persatu untuk peralatan yang saya gunakan ya teman-teman. Jadi di sini saya gunakan akuarium. Akuarium ini ukuran 40 x 50 x 40, tapi menggunakan sam belakang ya teman-teman ya. Jadi di sini ada sam belakang, jadi belakang itu 10 cm dipotong untuk sam belakang atau filter belakang. Nah ini dipotong. Nah jadi ukuran untuk main akuariumnya itu sebenarnya 40 x 40 x 40 juga. Gitu. Nah untuk akuarium ini tebalnya 5 mili, full 5 mili. Terus dia ya memang kayaknya kalau saya lihat di forum-forum ini udah khusus disettingan untuk air laut teman-teman. Jadi ya tinggal kita pakai aja gitu. Mudah-mudahan sih ini memang cocok dan berhasil. Nah untuk harga akuarium ini sendiri saya beli di harga 250.000. Itu belum termasuk ongkir. Kalau sama ongkir kemarin sekitar 280 ribuan teman-teman. Nah itu untuk akuariumnya. Nah kemudian kemarin saya juga pesen meja khusus ya. Pesen meja khusus ini, meja ini juga ngepasin size atau ukuran dari akuariumnya. Ini kemarin saya beli sekitar harga itu 180.000 mejanya. Ya kalau sama ongkirnya sekitar 220 ribuan gitu. Ya lumayan lah, ini mejanya bagus. Dan memang kata penjualnya biasanya memang dibuat untuk akuarium teman-teman. Jadi insya Allah kuat, kayunya kayu jati Belanda. Dan saya udah tes sih kemarin, tes air penuh sekalian tes akuariumnya ya, bocor atau enggak, dan alhamdulillah mejanya kuat. Di sini juga saya udah tatakin pakai busa ati teman-teman. Oke, nah selanjutnya nah lampu teman-teman nih. Jadi memang untuk reef tank ini yang saya baca-baca, yang saya cari tahu tuh lampu dari reef tank ini lumayan cukup tinggi harganya karena apa ya? Untuk reef tank ini kan kebutuhannya untuk reef ya, untuk koral, dan koral itu katanya harus perlu lampu khusus gitu teman-teman. Nah kemarin saya riset untuk lampunya itu harganya kalau memang untuk yang nano tank seperti ini, untuk yang branded ya, atau untuk yang pabrikan itu harganya cukup lumayan mahal, sekitar 1 juta ke atas walaupun untuk nano tank. Nah tapi kemarin saya coba cari-cari, ternyata bisa juga menggunakan lampu yang DIY atau DIY teman-teman. Jadi sudah banyak di forum-forum reef tank atau juga di toko online juga udah banyak lampu DIY untuk akuarium laut. Nah di situ ada harga-harganya juga. Nah yang saya pakai ini juga termasuk DIY teman-teman ya. Ini saya beli seharga kemarin itu 420.000 nih teman-teman lampu ini ya. Ini 420.000, 36 watt. Jadi ada 12 titik, 36 watt. Nah nanti sekalian kita lihat cahayanya seperti apa. Kemudian di sini juga saya ada, ini saya beli ini juga teman-teman. Ini kipas ya, kipas biasa yang untuk aquascape, tapi di sini di custom lagi pakai termostat teman-teman. Nah jadi termostat ini gunanya ketika nanti kita bisa set suhunya, suhu berapa kita mau set kipasnya nyala dan mati. Jadi ketika suhunya sudah tercapai, kipas akan mati. Ketika suhunya di atas yang diinginkan, kipas akan nyala lagi teman-teman. Jadi otomatis mati dan otomatis nyala
sesuai dengan suhu yang kita set di termostat ini. Nah, itu juga bisa pertama menghemat daya, kedua juga ya penggunaannya jadi nggak terus-menerus kipasnya gitu kan. Kalau misalkan tank-tank yang besar-besar gitu kan pakai chiller. Nah, ini karena nano tank ini menurut saya dan saya baca-baca juga cukup pakai kipas kayak gini aja teman-teman. Mudah-mudahan memang cukup ya. Karena di sini juga udaranya lumayan panas, suhu air biasa sampai 30 derajat Celcius. Mudah-mudahan pakai kipas ini bisa menurunkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, ini yang kipas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini saya pakai power head Armada SP103A teman-teman, yang kayak gini. Nah, ini kenapa saya pakai Armada? Sebenarnya saya cari itu yang dia bukan diameter apa ya namanya, yang bentuknya, yang ukurannya itu bisa masuk ke dalam SAM dari akuariumnya teman-teman. Kenapa? Karena SAM ini kan kecil ya. Jadi ya mungkin ini 10 cm, kemudian 40 cm dibagi 3, jadi ukuran di sininya nggak terlalu besar. Nah, kita juga nggak bisa pakai pompa yang bentuknya cukup besar, takutnya nggak muat. Tapi di sisi lain, kita juga perlu output yang cukup besar untuk menghasilkan arus yang kencang di dalam sini, teman-teman. Nah, jadi nanti triknya, saya sih pengennya nggak perlu pakai wave maker ya. Nah, jadi saya pengennya cukup pakai satu power head yang bisa mengeluarkan output yang cukup besar, jadi nanti menimbulkan arus atau ombak di dalam sini. Jadi kita nggak perlu lagi pakai wave maker. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa mengcover itu ya teman-teman ya. Dan ini sudah saya ukur, alhamdulillah ukurannya bisa masuk ke dalam SAM filter yang ukurannya cukup terbatas ini teman-teman. Nah, ini saya pakai Armada. Kemudian untuk filtrasi saya nggak banyak nggak terlalu banyak pakai yang gimana-gimana, seperti biasa sesuai dengan bukan kesukaan ya. Biasanya saya pakai ini ya, seperti biasa pakai batu apung teman-teman. Jadi tetap walaupun di reef tank ini, di akuarium laut ini, tetap saya mau coba pakai batu apung dulu yang harganya murah meriah nih teman-teman ya. Murah meriah. Ini ya sekitar 15.000 1 kilonya. Jadi kayaknya sih cukup 1 kilo ini untuk, atau bahkan lebih nih, 1 kilo untuk kita masukkan ke dalam filter itu. Nah, nanti mungkin akan saya campur sedikit dengan batu apung yang sudah ada, yang memang bakterinya sudah terbentuk di situ. Mudah-mudahan bisa membantu mempercepat proses cycling dari reef tank ini. Itu batu apung. Oh iya, untuk yang tadi saya lupa jelasin, ini harganya untuk power head sekitar 40 ribu atau 50 ribuan gitu teman-teman ya. Agak saya lupa. Silahkan teman-teman cari aja Armada SP103A. Nah, untuk yang kipas dengan termostat ini juga saya beli di toko online. Harganya itu 70.000, tapi nggak pakai casing. Kalau pakai casing tambah lagi 15.000 teman-teman. Jadi ini totalnya harganya 85.000. Ini tinggal kita colok aja. Oke. Nah, terus kemudian di sini juga ada ini ya teman-teman ya, skimmer. Kebutuhan skimmer di reef tank itu saya lihat memang wajib ya teman-teman. Karena untuk kelangsungan hidup koral atau reefnya itu harus menggunakan skimmer ini. Nah, skimmer yang saya gunakan Vivaria Skimmer X. Nah, ini harganya 300.000. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman budgetnya terbatas, belum wajib untuk beli skimmer ini pada saat pertama awal setup akuarium air lautnya teman-teman ya. Jadi skimmer ini akan digunakan nanti setelah proses cyclingnya sudah terbentuk ya. Ya sekitar 1 bulan ke depan, nah itu baru skimmernya kita gunakan. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mulai, itu sebenarnya ini nggak usah, belum perlu ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa nabung lagi, nanti untuk bulan depan baru bisa beli ini. Kalau misalkan budget teman-teman terbatas. Ini belum perlu ya, tapi nanti akan saya pasang juga sih. Nah oke, selanjutnya untuk bakteri starter, banyak yang menggunakan Prodibio, Biodigest, Bioptim untuk memulai cycling akuarium air lautnya. Tapi saya pakainya ini aja teman-teman, Oxygenic. Tetap ini yang murah meriah, cuma 22.000 satu botol seperti ini harganya. Dan ini saya baca ternyata memang juga bisa untuk akuarium air laut teman-teman. Untuk ikan-ikan air laut juga bisa membantu. Nah jadi saya coba pakai ini aja karena memang kebetulan ada stoknya di rumah.
ya nggak nambah pengeluaran ya teman-teman ya. Kita coba pakai ini nanti untuk cycling awalnya teman-teman. Oke, kemudian untuk filternya lagi ini pakai kapas murah aja nih, 2000-an. Ini nanti kita pakai kapas. Kemudian untuk hardscape dan pasirnya. Nah, untuk pasir saya pakai ini teman-teman, pasir laut. Jadi kalau untuk akuarium 40 cm, sepertinya cukup pasir lautnya 5 kilo seperti ini teman-teman. Pasir laut ini harganya 35.000 sebanyak 5 kilo. Ini 35.000. Oke, terus nah ini ya teman-teman. Yang cukup penting juga adalah scaping. Nah, ini. Scaping apa namanya? Ini dead rock ya teman-teman ya, scaping dead rock. Jadi ada yang pakai live rock, ada yang pakai dead rock. Nah ya kalau yang saya pakai ini dead rock. Scaping dead rock ini kebetulan kalau di toko online atau di kemarin saya cek di Sumenep itu harganya sekitar 75.000 sampai 150.000 tergantung ukuran dan tergantung dari desainnya teman-teman. Nah ini scaping. Nah tapi kebetulan ini ada orang baik yang ngasih teman-teman. Jadi ini dikasih sebenarnya. Dikasih beberapa bentuk, kemudian saya coba tambah-tambahin lagi, scaping sendiri, saya lem-lem sendiri jadi seperti ini teman-teman. Oke. Nah, yang terakhir agar kita bisa segera mulai cyclingnya itu ini teman-teman. Nah, ini tadi air laut ya teman-teman ya. Jadi tadi saya udah beli air laut ini di Sumenep. Jadi harganya itu kalau datang langsung ke sana Rp10.000 per satu kantong ini. Katanya sih isinya itu sekitar 15 sampai 17.000 per kantongnya teman-teman. Nah tadi saya beli 4 kantong, mudah-mudahan cukup untuk akuarium ini teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu beberapa peralatan yang saya siapkan untuk memulai akuarium laut ini teman-teman. Nah setelah ini akan saya langsung masukkan hardscape dan pasirnya, kemudian langsung kita masukkan air lautnya biar kita segera bisa mulai proses cyclingnya teman-teman, biar cepat kebentuk bakteri-bakterinya, biar bisa cepat juga kita masukin biotanya. Oke teman-teman, langsung aja saya akan cuci dulu pasir dan batu apungnya teman-teman. Setelah itu baru nanti akan kita masukkan ke dalam akuarium ini. Yuk kita ikuti terus.
Oke teman-teman, inilah hasil setup awal akuarium air laut kita. Tadi kita sudah memasukkan media filter biologis, memasang semua peralatannya, men-setup hardscape-nya, memasukkan pasir laut dan dead-rock-nya. Kemudian kita juga sudah memasukkan air lautnya teman-teman. Dan yang terakhir kita juga sudah memasukkan bakteri starternya ya. Jadi untuk yang pertama ini sudah selesai, tinggal kita tunggu proses cyclingnya. Semoga bisa cepat berkembang bakteri pengurai di dalam akuarium air laut ini teman-teman. Nah, nanti insya Allah akan saya update mengenai perkembangan dari akuarium air laut ini ya teman-teman. Jadi videonya sampai sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Semoga videonya bermanfaat, semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi edukasi, dan semoga menjadi informasi buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe channel Fandi Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum.